Pada tanggal 29 Mei 1453, sejarah dunia mencatat salah satu peristiwa paling penting dan dramatis, jatuhnya Konstantinopel. Ibu kota Kekaisaran Bizantium ini akhirnya takluk di tangan Sultan Mehmed II dari Kekaisaran Utsmaniyah setelah pengepungan yang epik dan pertempuran sengit. Peristiwa ini tidak hanya menandai berakhirnya Kekaisaran Romawi Timur, tetapi juga membuka era baru dalam sejarah dunia. Kota Konstantinopel merupakan satu-satunya kota yang tersisa dari masa Kekaisaran Bizantium pada tahun 1453. Diperkirakan 7.000 orang yang melawan 80.000 hingga 100.000 prajurit pasukan Turki Ottoman yang waktu itu berkemah di luar dinding kota di bawah komando Sultan Mehmed II atau biasa dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Pada masa pengepungan, Sultan Mehmed II ini berusia 21 tahun yang berkuasa dari tahun 1451 sampai dengan 1481. Pengepungan akhir terhadap kota Konstantinopel itu dimulai pada 2 April 1453. Gerbang-gerbang masuk kota telah ditutup, bahkan rantai besi yang besar pun dibentangkan sepanjang pintu masuk ke teluk pertahanan Golden Horn hingga ke barat laut. Konstantinopel, yang kini dikenal sebagai Istanbul, adalah pusat kekuasaan, budaya, dan perdagangan yang penting selama lebih dari 1000 tahun. Kota ini memiliki benteng yang luar biasa kuat yang telah melindungi Bizantium dari berbagai serangan sepanjang abad. Namun, pada abad ke-15, kekuatan Kekaisaran Bizantium telah menurun drastis. Sementara, Kekaisaran Utsmaniyah semakin kuat dan ambisius di bawah pimpinan Sultan Mehmed II yang dikenal sebagai Mehmed Sang Penakluk. Pengepungan ini terkenal karena penggunaan meriam besar yang mampu meruntuhkan dinding pertahanan kota yang legendaris. Selain itu, Sultan Mehmed II menggunakan taktik dan inovasi militer yang cerdik, termasuk membangun jalan kayu untuk mengangkut kapal-kapalnya melintasi daratan agar bisa menyeberang pelabuhan Golden Horn yang dalam sekejap tidak lagi menjadi sebuah pelabuhan Yunani. Pada tanggal 29 Mei 1453, hari Selasa, dimulainya serangan orang-orang Turki Ottoman yang dimulai sekitar pukul 01.30 dini hari. Barisan-barisan yang teratur yang terus maju diiringi musik perang, di mana di dalam barisan itu terdiri dari pasukan-pasukan rekrutan yang beranggotakan orang-orang Anatolia, disusul oleh pasukan elit Turki hingga pengawal pribadi Sultan. Penduduk Konstantinopel berjuang keras untuk mempertahankan kota mereka. Meskipun memiliki jumlah pasukan yang jauh lebih kecil, mereka menggunakan setiap sumber daya dan strategi yang mereka miliki. Namun, perbedaan kekuatan terlalu besar, hingga pasukan Utsmaniyah berhasil menerobos tembok pertahanan dan memasuki kota. Pengepungan Konstantinopel
berlangsung selama sekitar 8 minggu. Pasukan Utsmania menggunakan meriam besar untuk menghancurkan tembok kota yang terkenal kuat, yang dikenal sebagai Tembok Theodosius. Meskipun pertahanan kota sangat kuat, termasuk parit besar dan beberapa lapisan tembok, meriam Utsmania berhasil membuat celah yang cukup besar untuk memungkinkan pasukan mereka masuk. Setelah berhasil menembus tembok, pasukan Utsmania menyerbu kota dan mengalahkan pasukan Bizantium yang tersisa. Kaisar Konstantinus XI terakhir terlihat maju dengan berjalan kaki ke arah keributan. Hingga akhirnya, Kaisar Konstantinus XI gugur dalam pertempuran, dan kota itu jatuh ke tangan Sultan Mehmed II. Kejatuhan Konstantinopel menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan awal dari dominasi Utsmania di wilayah tersebut. Gereja Saint Sophia dijadikan sebuah masjid. Orang-orang Turki Ottoman ini adalah keturunan penduduk Tartari, hamparan stepa Turki Mongolia di Asia Tengah. Pasukan Turki Ottoman telah menghancurkan ekspresi politis terakhir kebudayaan Yunani Kristen, dan dengan cara demikian pula memadamkan kelap-kelip terakhir cahaya Kekaisaran Romawi kuno. Pasukan Turki Ottoman ini merupakan organisasi militer paling aktif dalam sejarah Islam. Pada awalnya, negara Ottoman merupakan sebuah organisasi informal yang terbentuk karena kebutuhan perang. Perbedaan-perbedaan religius di dalamnya tidak setajam seperti yang terjadi kemudian, dan para anggotanya pada dasarnya merupakan penjara yang lebih tertarik pada perdagangan barang jarahan daripada meneruskan semangat Islam. Setelah jatuhnya Konstantinopel pada 29 Mei 1453, banyak perubahan signifikan yang terjadi. Konstantinopel, yang kemudian dikenal sebagai Istanbul, menjadi ibu kota Kesultanan Utsmania. Sultan Mehmed II memulai berbagai proyek pembangunan untuk menghidupkan kembali kota tersebut, termasuk pembangunan masjid, pasar, dan infrastruktur lainnya. Banyak penduduk asli Konstantinopel yang terbunuh atau diperbudak. Sultan Mehmed II mengundang orang-orang dari berbagai bagian kekaisaran untuk menetap di kota tersebut, sehingga menciptakan populasi yang lebih beragam. Jatuhnya Konstantinopel memengaruhi jalur perdagangan antara Eropa dan Asia. Dengan kontrol Utsmaniyah atas kota tersebut, banyak pedagang Eropa mencari rute alternatif ke Asia, yang pada akhirnya mendorong penjelajahan samudera oleh bangsa-bangsa Eropa. Banyak gereja diubah menjadi masjid, termasuk Hagia Sophia yang terkenal. Selain itu, jatuhnya Konstantinopel juga menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan pengaruh besar Kristen Ortodoks di wilayah tersebut. Kejatuhan Konstantinopel memperkuat posisi Kesultanan Utsmania sebagai kekuatan besar di Eropa dan Timur Tengah. Ini juga menandai awal dari periode ekspansi besar-besaran oleh Utsmania ke wilayah-wilayah lain di Eropa. Jatuhnya Konstantinopel menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Kota itu kemudian menjadi ibu kota baru Kekaisaran Utsmania dan diubah namanya menjadi Istanbul. Peristiwa ini juga dianggap sebagai salah satu faktor yang mengakhiri abad pertengahan dan memulai era Renaissance di Eropa.
banyak sarjana Bizantium yang melarikan diri ke Eropa Barat, membawa serta ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang membantu memicu kebangkitan intelektual. Jatuhnya Konstantinopel adalah titik balik penting dalam sejarah dunia. Ini menunjukkan kekuatan dan ambisi Kekaisaran Utsmania dan mengubah landscape politik dan budaya di wilayah tersebut. Istanbul tetap menjadi kota yang kaya akan sejarah, di mana warisan Bizantium dan Utsmania hidup berdampingan. Mengenang jatuhnya Konstantinopel adalah mengingat betapa dinamisnya sejarah dan betapa perubahan besar seringkali terjadi melalui konflik dan penaklukan. Kejatuhan Konstantinopel merupakan puncak perpecahan kekuasaan di antara umat Kristen Latin dari Eropa Barat dan umat Kristen Ortodok Yunani dari Eropa Timur. Masalah pewarisan tahta kini melemahkan pemerintah Ottoman. Konflik dan kecemburuan selalu muncul di dalam harem kekaisaran itu, dan lemahnya para pengganti yang memperburuk situasi.